Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Nyidah. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, NPM 212308460 dengan nomor absen 39, lokal 2B non-reguler, jurusan Administrasi Publik. Tempat tinggal saya Kasarpanas, Kelurahan Tandiran, Kecamatan Benua 5, Kabupaten Barito Timur. Mungkin itu saja perkenalan singkat tentang saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu lidah mertua dan manfaat dari penanaman lidah mertua. Sansevieria atau lidah mertua adalah marga tanaman hias yang cukup populer sebagai penghias bagian dalam rumah karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Sansevieria memiliki daun keras, sukulen, tegak, dan ujung meruncing. Manfaat lidah mertua: 1. Pembasmi udara alami. Lidah mertua ini mampu menyerap karbon monoksida dalam jumlah besar dan mengeluarkan oksigen. 2. Pembasmi polusi udara. Lidah mertua bisa tumbuh dalam berbagai kondisi dan mampu tumbuh di luar maupun dalam ruangan. Menanam tanaman ini bisa menjadi solusi terbaik untuk membuat udara di rumah menjadi lebih bersih. 3. Pemaksok oksigen melimpah. 4. Tanaman anti kanker. Lidah mertua juga memiliki manfaat sebagai anti kanker karena punya kemampuan menyerap racun, benzena, formaldehida, toluena, dan silen. Oleh karena itu, tanaman ini efektif untuk mencegah maupun mengobati penyakit berbahaya ini. 5. Mampu menyerap CO2. Lidah mertua memiliki kemampuan dalam menyerap gas karbon dioksida yang berlebihan di malam hari. 6. Menyerap radiasi. Lidah mertua juga secara aktif untuk membantu penyerapan radiasi. Salah satunya radiasi yang ditimbulkan oleh barang-barang elektronik. Oleh karena itu, sangat pas untuk meletakkan tanaman ini di area meja tamu atau ruang keluarga yang sering dipakai untuk berkumpul. 7. Menyerap bau. Bunga lidah mertua memiliki bau yang khas dan kemampuan untuk menghisap segala sesuatu yang tak baik bagi manusia. Di beberapa negara maju seperti Cina dan Perancis malah menjadikan lidah mertua sebagai parfum. Oleh karena itu, sangat cocok meletakkan lidah mertua di kamar mandi maupun dapur dan berbagai tempat lainnya yang meninggalkan bau-bau menyengat. 8. Mengurangi resiko diabetes. 9. Mengobati wasir. Berikut cara menanam tanaman lidah mertua di dalam pot. Pertama, masukkan campuran tanah ke dalam pot sebanyak 3/4 dari tinggi pot yang digunakan. Lalu buat lubang di tengah dan masukkan akar dari lidah mertua. Isi kembali pot dengan tanah yang tersisa. Kemudian rapikan dan gemburkan tanah agar lidah mertua tumbuh dengan baik. Dan yang terakhir, siram lidah mertua dengan sedikit air. Rawat lidah mertua di dalam ruangan. 1. Lidah mertua cocok di area yang memiliki pencahayaan terang, tapi tanaman hias ini tetap dapat beradaptasi dengan ruangan yang memiliki pencahayaan minim, sehingga kamu bisa meletakkannya di ruangan untuk menambah kecantikan lingkungan. 2. Jangan berikan air secara berlebihan pada tanaman lidah mertua. Biarkan tanah sedikit mengering. 3. Pot yang ideal untuk Sansevieria terbuat dari tanah liat karena tanah liat bersifat porous sehingga tanah akan lebih cepat kering daripada di dalam pot plastik. Pot plastik menahan kelembapan untuk tanaman yang membutuhkan tanah lembab sehingga dapat menyebabkan pembusukan pada akar. 4. Tanaman lidah mertua tidak menyukai suhu yang terlalu dingin. Sebagai tanaman tropis, lidah mertua disarankan
suhu hangat. Mereka lebih menyukai suhu mulai dari 70 derajat Fahrenheit hingga 90 derajat Fahrenheit. 5. Saat repotting tanaman lidah mertua, pilihlah pot yang dangkal dan lebar. Kamu bisa melakukan repotting pada tanaman lidah mertua setiap tahun sekali. Repotting bisa disarankan dilakukan pada musim semi. 6. Dalam merawat lidah mertua di area indoor, kamu bisa menggunakan pupuk seimbang yang diecerkan menjadi setengah takaran. Ingat, tanaman lidah mertua tidak boleh dibuahi selama musim dingin. Cara ini akan membantu proses pertumbuhan tanaman agar lebih sehat dan tidak mudah layu. Cara merawat lidah mertua di luar ruangan. 1. Seperti halnya pada perawatan indoor, hindari pemberian air yang berlebihan pada tanaman lidah mertua. Jika berada di area yang terlalu basah, tanaman hias ini justru akan membusuk dan cepat mati. Meski begitu, sisi positifnya adalah dengan kutikula tebal pada daunnya akan mencegah layu dalam kondisi kering. 2. Dalam pertumbuhannya, lidah mertua akan lebih baik jika mendapat paparan sinar matahari sedang yang teduh. Tanaman hias ini membutuhkan sinar matahari untuk menjaga kualitas warnanya. Namun berhati-hati juga, cahaya yang terlalu rendah justru akan membuat tanaman menjadi lemah dan mudah layu. 3. Sebagai tanaman yang mudah beradaptasi, lidah mertua pun bisa kamu pindahkan perawatannya dari indoor ke outdoor. Namun, kamu perlu melakukan hal ini secara bertahap. Cara ini dilakukan untuk menjaga kualitas warnanya agar tetap cantik. Pertama, letakkan tanaman lidah mertua di tempat yang terlindung dan memiliki sedikit tempat teduh selama 1 jam atau 2 jam, lalu kembalikan ke dalam ruangan. Pada hari kedua, letakkan tanaman di tempat yang sama dengan durasi waktu tidak terlalu lama, sehingga selanjutnya pada hari ketiga, letakkan di tempat yang akan mendapat lebih banyak sinar matahari. Nah, setiap harinya tambah durasi tanaman saat diletakkan pada area outdoor. Diperlukan waktu hingga 2 minggu untuk berhasil memindahkan tanaman dari area indoor ke area outdoor. Walaupun merupakan tanaman hias paling umum dan perawatannya mudah, lidah mertua menyimpan racun yang berbahaya. Meski kadar racun yang dihasilkan tak banyak dan tak terlalu tinggi, jika terkena, racun tersebut dapat menyebabkan diare dan muntah-muntah. Jadi hindari langsung dari anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.